Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Bu Fika Purdieningrum dalam mata pelajaran IPS. Kali ini anak-anak ibu bakal ngebahas tentang manusia sebagai makhluk sosial ekonomi yang bermoral. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Semuanya ikut nyanyi ya. Apakah ada rasa tumbuh dalam hati sebenarnya karena pernyataan bahwa kita pemuda pemudi di Indonesia jika bersatu melawan jajah bersatu menang dan merdeka namun jika hanya satu pemuda saja itu tidak akan mampu untuk melawan penjajah. Kita tidak akan bisa jika bersama-sama, jika sendiri-sendiri. Maka dari itu, apapun kondisinya, tetaplah bersama-sama bahwa kita bersatu untuk Indonesia. Tidak ada yang berbeda. Perbedaan justru itu yang membuat kita semangat. Baik, sebelumnya tampaknya kalau masih loyo semuanya, kayaknya kita perlu SPP terlebih dahulu. Anak-anak ibu boleh berdiri bagi berpendapatnya, apalagi lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Anak-anak ibu, coba tonton video singkat ini sebagai pengenalan bahwa kita bakal Lahir di bumi pertiwi, Dia masih ingat di bawah hangatnya cahaya surya, ya tentang ribuan harapan tertuang di dalam sebuah ukiran. Aksara kita sebagai tersirat dalam sebuah megah yang sederhana. bagaimana kita bisa menjadi Setiap garis yang menyeratkan ribuan pesan yang berisi pengorbanan, rasa syukur, keindahan, semangat yang penghormatan, ada dan jutaan pesan lain yang tak hanya sekedar garis dan warna. Namun, apakah mahakarya itu sudah disanjung di tanah kelahirannya? Mana pakai batik? Modangan. Cah, pakai batik udah kayak orang tua aja lu. Pakai batik udah kayak balura.
Apakah ia meminta untuk dihargai? Jawabannya tidak. Apakah ia mengangkat harkat dan martabat kita sebagai anak kampung yang berwibawa di mata dunia? Jawabannya tentu saja iya. Jadi, masihkah kita akan memperlakukannya seperti sesuatu yang tidak berharga di rumahnya sendiri? Di rumah kita, di rumah yang telah membalut jiwa raga kita hingga akhirnya kita dihargai, dihormati, dan dipandang oleh dunia. Saya Ibnu, saya bangga pakai batik sebagai identitas anak bangsa. Saya Sukma, saya bangga pakai batik Indonesia. Karena batik adalah budaya yang dilahirkan di tempat saya dilahirkan. Saya Jenisa, saya bangga pakai batik. Karena batik adalah kebanggaan Indonesia dan diakui seluruh dunia. Nah, dari video tadi ada dilihat pada tag pertama terlihat bagaimana moral seseorang. Apakah layak kita seorang manusia, makhluk sosial berkata demikian, bahkan mencemooh bagaimana budaya yang kita miliki? Batik adalah kebudayaan yang kita punya. Toh batik tidak mempunyai satu corak, banyak coraknya, ada kacang, ada juga gambar yang lainnya. Namun sebagai anak muda, kebanyakan mereka malah mencemooh kalau kita menggunakan pakaian budaya kita sendiri, yaitu batik. Dengan cara begitu, artinya kita tidak bermoral. Bagaimana yang bermoral? Hargai. Bagaimana kita bisa, oh dia menggunakan batik bagus dong sepertinya, karena dia lebih mencintai produk Indonesia, dia mencintai kebudayaan Indonesia. Coba kalau, ngapain pakai batik? Begitu kan sangat gak baik didengar. Atau tampaknya itu seperti merendahkan, berarti dia itu bukan dari bangsa Indonesia sendiri. Dia bukan orang Indonesia kah? Lantas mengapa dia berada di Indonesia? Kenapa dia terlalu merendahkan bangsa Indonesia dengan budayanya itu batik? Maka kita semuanya harus bercermin, jangan selalu mengucapkan atau mengutarakan kata-kata yang tidak baik sehingga menyakiti orang lain atau bahkan bangsa kita sendiri. Yang bisa menurunkan rasa cinta kita kepada tanah air kita. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Dari dua gambar yang ada, anak-anak bisa lihat, kira-kira bisa nggak ya dokter itu bekerja kalau nggak ada pasiennya? Bisa nggak ya dokter itu bisa tanpa ada perawat? Atau di gambar satunya lagi, bisa nggak ya kalau kita sebagai penjual nggak usah ada pembeli gitu, penjual semua. Lantas siapa yang mau membeli barang-barang mereka? Lalu kemudian kalau kita sebagai penjual terus ada yang beli kita larang gitu, toh berarti di antara kedua gambar ini saling membutuhkan. Pembeli dan penjual itu saling membutuhkan. Saya punya duit, tapi saya butuh barang ini. Yaudah kita barter, tukar. Kemudian dokter, saya punya ilmu, saya punya tahu nih kamu sakit ini. Saya tahu obatnya. Mungkin dengan ini kamu bisa sembuh. Pasien pengen sembuh dong. Masa iya? Ya nggak apa-apa lah, nggak usah, saya masih sakit terus. Pasti kan pengen juga sembuh. Artinya barter juga lagi. Nah, tadi usahanya itu jasa. Jasa yang dijual kepada pasien mengenai tentang pendidikan yang telah pernah diambil. Dia pelajari, kemudian diberikan pada pasiennya. Sembuh beberapa hari kemudian. Pembeli itu juga dan penjual. Penjual menjual barang. Jasanya tadi mungkin seperti jasa angkutan. Nah, berbeda-beda bukan? Tetapi kita saling menguntungkan dan berkaitan. Ini tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu membuktikan sebagai makhluk sosial ekonomi yang bermoral melalui permainan dan pertandingan antar kelompok dengan mendapatkan poin terbanyak. Kita bisa lihat bahwa di sini berarti kita memainkan pertandingan ya, yang akan di endingnya nanti itu anak-anak ibu semuanya bakal dibagi dua tim, yang mana dua tim tadi ini adalah dua kubu yang memperebutkan poin terbanyak. Oke. Lanjut, nih ada pengenalan.
Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan berperan sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Manusia selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat rasional dan tidak pernah puas. Artinya kita sebagai makhluk sosial ingin dan ingin terus. Keinginan tadi itu ingin terus dipenuhi juga gitu. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial itu yang bermoral bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bermasyarakat yang wajib untuk mematuhi nilai-nilai, norma dan juga budaya serta dapat menjunjung tinggi kerjasama. Proses pendidikan dan penyesuaian sebagai individu dan masyarakat ada dua, yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Ciri-cirinya bagaimana sih Bu kita sebagai makhluk ekonomi yang bermoral gitu? Ya tindakannya rasional, kamu beli yang berkepentingan saja. Tindakan penuh kebutuhan tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Artinya, kamu butuh ini, yaudah aku beli, gak terlalu baik juga gitu. Tapi penuhi dulu diri kamu sendiri. Oh ya saya lapar, kamu juga lapar ya. Yaudah aku beliin kamu, tapi saya lapar gitu. Saya nggak apa-apa kok, saya kenyang. Padahal dia lapar gitu. Keputusan diambil seseorang sesuai dengan tujuan. Kamu tujuannya itu mau kemana? Ya udah ke situ. Jangan melenceng-melenceng. Tujuan kamu ke pasar tadi cuma beli telur sama ayam, tapi kenapa kamu malah beli baju? Itu sudah keluar dari tujuan. Sulit mencapai rasa puas yang paling tinggi. Kalau kamu pengen baju yang bermodel gini-gini, yang pengen seperti yang lagi tenar ini, toh pakaian tadi kan sama-sama dipakai untuk menutupi badan. Kalau ingin menuntut yang lebih-lebih, maka sudah berlebihan tindakannya gitu. Aktivitas yang pilih cenderung dekat dengan preferensi pribadi. Apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral tadi? Ya seperti ada tempat tinggal. Tempat tinggal juga bisa mempengaruhi bagaimana perekonomian. Ya kalau saya tinggal di desa, saya dekat bantaran sungai, apa yang saya butuhin itu saya tahu. Kalau saya tinggal di pegunungan, oh iya saya lebih butuh dengan pakaian tebal-tebal. Kalau yang ada di pantai, saya nggak bisa butuh yang tebal-tebal, pakaian saya harus tipis-tipis karena panas. Pendidikan, oh ya udah yang berpendidikan beda, yang pendidikan yang tinggi butuhnya apa, yang pendidikan cuma SD apakah perlu pakai laptop juga enggak. Setiap usia juga punya prioritasnya, kayak contoh anak kecil masih butuh namanya pertumbuhan, jadi butuh yang memang makanan yang bisa mengonsumsi untuk dia tumbuh kembangnya anak. Tapi kalau yang udah tua makanya sehat-sehat saja. Kalau kemajuan iptek itu adalah tergantung fungsinya untuk apa. Kemudian kalau butuh ya dibeli. Tinggal pendapatnya bagaimana. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, tapi kalau mampu ya alhamdulillah. Status sosial juga mempengaruhi bagaimana faktor untuk mempengaruhi pembelian dalam ekonomi tadi. Perbedaan selera juga. Selera saya makanya yang penting banyak, enak enggaknya nggak apa-apa. Ada juga yang seleranya nggak apa-apa sedikit tapi rasanya enak. Nah itu beda lagi, oke? Next, cerdas cermat ini akan ada soal-soal berikutnya, cuman Ibu nggak akan tayangin secara cepat. Anak-anak Ibu boleh taut kepada link yang sudah Ibu sediakan di Classroom. Satu perwakilan akan masuk karena hanya bisa dapat 2 kelompok saja yang bisa login. Dan nilai yang tertinggi dia yang mendapatkan poin tertinggi. Ibu skip dan selesai. Terima kasih. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.